Selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bangkit Amunangan Sumungsong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penganggaran. Baiklah, langsung saja. Pengertian perencanaan penganggaran. Perencanaan merupakan salah satu jenis fungsi manajemen dan penganggaran. Salah satu jenis perencanaan penganggaran meliputi penganggaran perusahaan dan penganggaran bukan perusahaan. Penganggaran perusahaan berarti penganggaran untuk organisasi yang bertujuan mencari laba, sedangkan penganggaran bukan perusahaan, penganggaran dari laba berarti penganggaran untuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Penganggaran beda dengan anggaran. Perencanaan beda dengan perencanaan adalah proses menyusun rencana, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil dari penganggaran. Rencana dapat dinyatakan dalam angka kuantitatif, tetapi dapat juga tidak dinyatakan dalam angka atau kuantitatif, sedangkan anggaran dinyatakan dalam angka kuantitatif dan umumnya dalam satuan mata uang. Penganggaran sangat erat hubungannya dengan accounting karena penganggaran merupakan salah satu bidang accounting dan termasuk accounting manajemen. Pengertian penganggaran. Anggaran merupakan salah satu rencana keuangan untuk masa depan di mana merupakan komponen utama dari perencanaan. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tertentu. Menurut para ahli, Gomez 1995, anggaran merupakan salah satu dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diprediksikan. Anggaran ini menggabungkan suatu pengumuman dari kegiatan organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang telah ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan satu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Fungsi anggaran. Fungsi perencanaan anggaran. Fungsi perencanaan yaitu salah satu fungsi dari manajemen dari fungsi merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar dari pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Fungsi pengawasan anggaran. Fungsi pengawasan anggaran merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan salah satu usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan suatu tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan cara demikian, dapat dikatakan bahwa untuk dapat menciptakan adanya koordinasi yang dapat diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dan dengan bagian lainnya. Yang keempat, anggaran sebagai pedoman kerja anggaran. Anggaran sebagai pedoman kerja anggaran merupakan salah satu rencana kerja yang disusun oleh sistematis dan dinyatakan dalam unit 2 moneter. Lazimnya dalam menyusun anggaran ini berdasarkan pengalaman masa lalu dan tafsiran-tafsiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi sebuah pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Keuntungan anggaran. Yang pertama, mempercepat dan mengefisiensi pencapaian suatu tugas. Yang kedua, mengurangi berbagai tugas-tugas rutin operasional pimpinan sehingga ia telah berfokus kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan strategis. Yang ketiga, ada meningkatkan daya kompetensi, motivasi, dan menimbulkan suatu proses penilaian yang lebih objektif. Yang keempat, dapat menilai kemajuan kerja, progres dalam mencapai tujuan. Yang kelima, dapat mengetahui lebih dini setiap penyimpangan dari suatu tujuan. Yang keenam, dapat membedakan antara yang efisien atau yang tidak efisien. Yang ketujuh, mengurangi berbagai hal yang bersifat kabur, ambivalen, dan ambigus. Yang kedelapan, dapat mantapkan suatu pelaksanaan manajemen pengawasan akuntansi secara lebih baik. Yang kesembilan, dapat mengarahkan suatu kegiatan ke bidang yang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir, dapat menilai prestasi para karyawan atau bagian yang lebih objektif. Kelemahan anggaran. Anggaran dibuat berdasarkan tafsiran dan asumsi sehingga mengandung suatu unsur ketidakpastian. Kedua, menyusun sebuah anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga. Yang ketiga, pihak yang merasa dipaksa untuk dapat melaksanakan anggaran dapat mengerutu dan menentang sehingga pelaksanaan anggaran tersebut menjadi kurang efektif.
Jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran dari dasar penyusunan, anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Contohnya anggaran penjualan disusun perkisaran antara 500 menit sampai 1000 menit. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya penjualan direncanakan 1000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tersebut. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. Jenis anggaran dari segi periodik adalah anggaran yang disusun suatu periode tertentu. Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Ketiga, anggaran dari segi jangka waktu. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu paling 1 tahun. Contohnya anggaran yang keperluan modal kerja. Anggaran jangka pendek disebut juga anggaran praktis. Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya anggaran investasi barang modal, misalnya pembelian aktiva tetap, pabrik mesin, dan lain-lain. Anggaran modal disebut juga anggaran strategis. Yang keempat, ada jenis anggaran dari segi bidang. Anggaran yang seperti itu anggaran operasional, anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran keuangan adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Yang kelima, ada anggaran dari segi kemampuan menyusun. Yang pertama, ada anggaran komprehensif, adalah rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Yang selanjutnya ada anggaran parsial, adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Yang terakhir, ada jenis anggaran dari segi fungsi. Anggaran tertentu adalah anggaran yang ditunjuk untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contohnya, hasil penjualan barang yang dianggarkan untuk melunasi utang usaha. Yang kedua, ada anggaran kinerja, adalah anggaran yang berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing akibat tidak melampaui batas. Contohnya anggaran biaya bahan baku, apakah real melampaui yang telah dianggarkan. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.